Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, Ananda bisa mengisi absen di kolom komentar dengan cara mengisi nama dan kelas. Terima kasih. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah meyakini dan memahami keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah, serta memahami makna Quran Surah Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Pembahasan pada pagi hari ini yaitu tentang beriman kepada Allah Maha Esa. Mari kita perhatikan alam sekitar. Mungkinkah semua itu ada dengan sendirinya? Tentu saja tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi yang terbentang luas sebagai tempat yang ditinggali manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua ciptaan Allah itu ditujukan agar kita bersyukur kepada Allah. Untuk memahami makna beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Maha Esa, mari kita pelajari bab ini secara bersama-sama dengan baik. Iman adalah percaya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun yang pertama. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dengan berbagai cara, seperti sebagaimana yang tercantum di dalam Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Di dalam surah Al-Ikhlas ayat yang pertama menjelaskan bahwa yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal. Ayat yang kedua menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat bergantung dan memohon semua makhluk. Ayat yang ketiga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak
dan tidak diperanakkan atau dilahirkan. Ayat yang keempat menegaskan bahwa tidak ada satu makhluk pun yang sama atau setara dengan Allah. Mengapa Allah itu Maha Esa? Sekarang, mari kita bayangkan. Misalkan ada sebuah sekolah yang mana dalam satu kelas dipimpin oleh 2 orang pemimpin dan mereka mempunyai keinginan yang berbeda. Kita pasti akan bingung memilih pemimpin mana yang harus kita ikuti. Begitu pula dengan hidup manusia di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dunia dan isinya. Allah sendirilah yang mengatur semuanya. Seandainya Tuhan berjumlah lebih dari 1, tentu dunia ini akan kacau dan berantakan. Cukup sampai sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.